Hidup rakyat Papua. Hidup. Hidup kaum korban. Hidup. Hidup Tarina Murid. Hidup. Hidup Tarina Murid. Hidup. Hidup pengungsi. Hidup. Hidup tanah-tanah yang dirampas. Hidup. Hidup tanah-tanah yang dirampas. Hidup. Silakan turunkan. Saya bukan orang yang tidak tahu menghormati kepada semua yang hadir, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah, Kapolres ataupun yang mewakili pihak TNI dari pergerakan-pergerakan yang tidak saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Yang saya hormati juga para pimpinan mahasiswa dari organ-organ yang ada. Dan yang saya mencintai lebih dari perasaan saya kepada rakyat tanah air yang hidup di Papua. Kesempatan ini saya berharap akan menjadi suara kemanusiaan, mewakili kawan-kawan yang peduli dengan kemanusiaan, karena grup Aksi Amnesty Papua juga terlahir untuk melihat tentang isu-isunya HAM. Ketika kita melihat poster yang ada di samping ini gambar seorang ibu yang tadi disebutkan namanya adalah Tarina Murid. Lihat gambar ini. Gambar yang badannya telanjang dan kepalanya hilang habis. Kalau kita putuskan dia siapa? Apakah itu hewan atau manusia? Hewan. Hewan apa? Dalam berpikir manusia hari ini justru menjadi apa yang disebutkan Thomas Hobbes adalah Homo hominis lupus. Manusia jadi serigala manusia. Karena pikiran itu dibentuklah negara, supaya negara punya tanggung jawab untuk melindungi rakyat. Tidak boleh rakyat diputuskan kepalanya, apalagi dipotong secara dihincakin mati. Ini martabat manusia yang dihincakin. Dia bukan hanya seorang diri perempuan ini, tapi kalau kita lihat dari warna kulitnya maka dicaci maki dan dihinjak-hinjak martabat adalah manusia Papua. Karena apa? Manusia Papua itu dibentuk dari tanah airnya ini. Tanah ini yang dibentuk ini. Kalau kita cek di dalam, mulai dari kulit sampai ke sumsum, itu bentukan hasil dari seluruh ciptaannya bumi Papua ini. Siapa yang menciptakan bumi Papua ini? Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berhak mencabut nyawanya manusia. Tapi kenapa logikanya manusia hari ini mulai berubah menjadi hewan? Jadi hanya berpikir untuk menghabiskan sesama hewannya. Terakhir laporan, kalau saya memotret dari Human Rights Monitor, mereka terbitkan 79.000 manusia Papua hari ini sedang dalam pengungsian dari tanah airnya. Di sana dipotret termasuk ada pembumian hangus karena aktivitas operasi. Ini kita mau larikan mereka kemana ini? Lalu ini punya siapa wewenangnya dan tanggung jawabnya? Negara ini katanya dibentuk untuk melindungi rakyat. Rakyat Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, maka negara itu dibentuk untuk melindungi rakyat supaya Belanda dikeluarkan dari kekuasaannya. Betul nggak itu Pak Polisi? Tapi ketika negara juga melalui aparat keamanan yang praktekkan pendekatan sama untuk membantai rakyat, apanya logika negara ini? Kita sesalkan ini. Hari ini melihat dengan kondisi ini, kenapa ada penarikan yang namanya penarikan satuan-satuan penerjunan TNI maupun polisi di titik-titik pegunungan? Itu logis.
Logis karena mereka tidak aman di sana. Itu bentuk praktek dari sewenang-wenangnya praktek pembunuhan terhadap jaringan murid itu. Rakyat tidak aman. Tadi sudah disampaikan oleh seorang pemimpin mahasiswa bahwa rakyat takut mau keluar masuk, mau pergi ambil makan di hutan. Masyarakat tergantung pada alam, tapi dikontrol. Dan ini semua terjadi di depan mata yang tidak bisa kita tutup. Karena alam itu akan merekam, Tuhan juga akan merekam. Kita semua yang ada di wilayah Republik ini selalu beriman kepada Tuhan. Tidak ada warga negara yang lepas dari beriman kepada Tuhan. Kau juga akan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kau juga akan tanggung jawab di hadapan alam. Kau bisa tandai saya yang ada bicara ini sebagai perampok ataupun itu entah kau. Tapi tanggung jawab kenabian saya sebagai hamba yang harus mengingat dengan apa yang terjadi di tanah air ini. Bapak Ibu para dewan, luar biasa karena baru terpilih. Ada dua keadaan yang akan Bapak Ibu hadapi di sini. Keadaannya nasibnya baik karena wilayah Pembetengan adalah ruang rahimnya yang selalu menyediakan sumber alam yang jauh lebih dari daerah-daerah lain. Sekarang hari ini siap-siap investasi di mana-mana. Betul nggak itu? Ya, Blok Wabu itu yang tertampil, Blok Welan itu yang tertampil, Blok Waring itu yang tertampil, belum lagi yang tertampil. Dalam catatan LBH Papua ada sekitar 51 konsesi yang sudah siap ilegal ataupun bukan ilegal akan masuk operasi. Dan kalau ketika mulai operasi masuk, tentu saja royalti akan keluar bisa dari sabunya para dewan. Bukan hanya